Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai 7 teori ketimpangan sosial. Disimak videonya sampai akhir ya. Ada banyak teori untuk menerangkan ketimpangan sosial. Berikut di antaranya. Yang pertama adalah teori kolonialisme. Teori ini dimulai di Inggris sekitar tahun 1750 ketika industrialisasi menyebar di seluruh negara Eropa Barat. Maksud kolonialisme di sini adalah untuk mengeksploitasi rakyat dan sumber daya suatu bangsa demi keuntungan negara kapitalis, sebab negara kapitalis akan menanamkan sebagian keuntungannya ke dalam persenjataan untuk menyerbu negara yang lemah untuk dijadikan sebagai koloninya. Lalu teori yang kedua adalah teori sistem dunia. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein yang menganalisis bagaimana industrialisasi dapat menghasilkan 3 kelompok bangsa, yaitu yang pertama adalah negara inti, yaitu negara yang lebih dahulu melakukan industrialisasi dan mendominasi negara-negara lemah. Negara-negara ini secara kuat mempengaruhi dan memaksakan aturan-aturan tatanan dunia. Negara-negara yang masuk ke dalam kategori ini antara lain adalah Amerika Utara, Eropa Barat, dan juga Jepang. Lalu yang kedua adalah negara semi-periferi, yaitu negara yang bergantung pada perdagangan negara inti. Kelompok negara ini adalah kelompok yang paling penuh dengan pergolakan, di mana anggotanya paling sering mengalami naik turun dalam hierarki dunia. Negara-negara yang masuk ke dalam kategori ini antara lain adalah Asia Timur, Amerika Latin, dan juga negara-negara pecahan Uni Soviet. Lalu yang ketiga adalah negara periferi atau negara pinggiran. Negara ini hanya menyediakan bahan baku mentah bagi industri maju. Kelompok ini hidup dalam situasi yang menyedihkan karena kemiskinan dan prospek pembangunan masa depannya sangat suram. Negara-negara yang masuk ke dalam kategori ini antara lain adalah mayoritas negara-negara dari Afrika. Teori yang ketiga adalah teori ketergantungan atau dependensi. Teori ini menganggap bahwa keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan, yang terbentuk perusahaan-perusahaan multinasional dan bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga yang menggunakan kelebihan mereka yang istimewa untuk mempertahankan kedudukan mereka. Dunia ketiga adalah negara yang tidak masuk ke dalam dunia pertama atau negara kapitalis, dan dunia kedua atau negara komunis. Dunia ketiga tidak dapat mengadakan industrialisasi dan pembangunan ekonomi selama masih dalam kecengkraman suatu sistem internasional yang diskriminatif. Lalu teori yang keempat adalah pendekatan struktural. Teori ini memandang bahwa kemiskinan dan ketergantungan dunia ketiga tidak disebabkan oleh kebijakan yang dibuat negara inti, namun berasal dari struktur sistem internasional yang konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga bangsa-bangsa pengekspor bahan mentah kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi. Raoul Prebisch mengatakan bahwa sistem perdagangan bebas merugikan negara-negara pengekspor bahan mentah atau negara periferi dan menguntungkan negara-negara industri yang kaya atau yang mengekspor hasil industri, yaitu negara-negara pusat atau negara-negara inti. Lalu teori yang kelima adalah teori fungsionalis, yaitu teori yang memandang bahwa ketidaksetaraan adalah hal yang tidak bisa dihindari dan berperan penting dalam masyarakat. Dalam teori ini, posisi-posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar tentu akan menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar pula. Dengan demikian, posisi-posisi penting dalam masyarakat memerlukan lebih banyak pelatihan sehingga harus menerima imbalan yang lebih tinggi. Lalu teori yang keenam adalah teori konflik. Teori ini memandang ketimpangan sebagai akibat dari kelompok yang memiliki kekuatan menindas kelompok yang kurang kuat atau mendominasi kelompok yang kurang kuat tersebut. Kesenjangan sosial ini dapat mencegah atau menghambat kemajuan masyarakat karena mereka yang berkuasa akan menindas orang-orang tak berdaya untuk mempertahankan status quo mereka. Lalu teori yang terakhir atau teori yang ketujuh adalah teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini memandang bahwa ketimpangan pembangunan pada awal akan semakin meningkat, namun setelah beberapa lama ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan semakin menurun. Itulah ketujuh teori ketimpangan sosial yang dapat saya bagikan kepada Anda. Sampai jumpa di lain video.